Pada saat kejadian itu apa yang membuat saudara melakukan tindakan tersebut? Ya awalnya Pak, saya juga dengan kondisi capek baru pulang kerja, jadi pikiran tuh hilap untuk melakukan penusukan ke laki-laki itu. Sudah berapa lama kenal dengan korban Nah, untuk yang laki-laki? laki-laki itu paling 2 sampai 3 bulan lah. Pak Jis ini ingin menikam terkait kesehariannya ini, kenapa dengan korbannya? Karena sudah berulang Pak, kejadian ini sudah saya peringatkan juga. Sudah ini yang ke-6, sudah 5 kali berarti saya peringatkan secara baik-baik, tapi juga nggak ada didengar karena dia buruk, terus perilaku suka main kasar, Ya. gampang main tangan, terutama juga sering kadang pinjam uang ke sama saya juga, saya yang bayar. Untuk apa itu? Saya juga sudah tahu Pak dari uang itu. Hai sahabat Arti, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Rajes Kurnia Lubis berusia 22 tahun adalah seorang pemuda yang merupakan anak pertama dari seorang janda bernama Eni Suryani Siregar yang berusia 44 tahun. Rajes bersama ibunya ini merupakan warga RT 6, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Rajes sehari-hari bekerja di PT Pertamina. Biasanya ia setiap hari selalu berangkat pagi dan pulang di sore harinya. Sementara sang ibu Eni kerja serabutan saja. Di sela kesibukannya, Eni sang ibu yang sudah lama menjanda pun suka bermain sosmed. Dari sanalah sejak 3 bulan terakhir, Eni ini berkenalan dengan seorang pria muda bernama Andi Mufhadal yang masih berusia 33 tahun. Andi merupakan warga Jalan Kampung Lego, Kelurahan Lego, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dari informasi yang beredar, Andi ini juga seorang duda ternyata. Nah, dari perkenalan tersebut singkat cerita ya, entah siapa yang memulai akhirnya terjalinlah satu hubungan spesial antara Andi dengan Eni, ibu dari Rajes ini. Setelah asmara terjalin, beberapa kali Andi tampak berkunjung ke rumah Eni. Dan beberapa kali pula, Rajes mengetahui jika sang ibu membawa Andi pulang. Tapi sebagai anak pertama yang sudah dewasa, Rajes ini mengamati ya, bagaimana perangai Andi yang ternyata sering kasar pada ibunya. Selain itu yang membuat Rajes semakin kesal, Andi ternyata sering utang tapi tak pernah bayar. Sehingga beberapa kali debt kolektor atau penagih mendatangi rumah Rajes mencari Eni ibunya. Dan ujung-ujungnya ibunya lah yang membayar hutang-hutang Andi tersebut. Karena itulah Rajes merasa keberatan ya dengan kedekatan sang ibu dengan Andi. Selain karena selisih usia mereka yang jauh, juga karena tabiat Andi yang menurut Rajes menyebalkan. Oleh sebab itu Rajes berusaha memperingati Andi agar tak melanjutkan hubungan mereka dan jangan datang lagi ke rumahnya. Namun setelah diperingati berkali-kali, tampaknya peringatan yang Rajes berikan itu tak digubris oleh Andi sama sekali. Itu terbukti pada Kamis 12 Juni 2025, sekira pukul 10.15 pagi waktu setempat. Rajes yang sedang istirahat kerja pulang ke rumah, berniat ingin mengambil celana. Memang biasanya Rajes tak pulang ya di waktu istirahat, tapi hari itu tiba-tiba ia pulang di waktu istirahatnya. Dan saat tiba di rumah, pintu depan dan samping tampak terkunci. Rajes mencoba mengetuk bahkan sampai menggedor sambil memanggil Eni sang ibu, namun tak ada sahutan. Sedangkan menurut pendengarannya, ia seperti mendengar suara gaduh dari arah kamar sang ibu. Karena itu Rajes selalu kembali ke pintu depan, membukanya dengan kunci serep yang dibawanya. Setelah masuk rumah, Rajes yang belum curiga langsung menuju dapur mengambil minum. Ketika itulah Eni sang ibu keluar dari kamarnya, namun dengan wajah pucat sekaligus seperti panik, yang lantas membuat Rajes ini malah curiga ya. Karenanya pemuda itu lalu masuk ke kamar sang ibu untuk memeriksa ada apa di dalam. Tapi karena tak melihat apapun, Rajes selalu membuka lemari mengambil celana.
Nah, ketika itulah Rajas merasa ada sesuatu di bawah kolong tempat tidur. Setelah dilihatnya benar saja, Rajas melihat seorang pria tengkurap di bawah ranjang dengan keadaan polos tanpa busana. Dan kemarahan Rajas semakin tak terbendung saat mengenali siapa pria itu, yang ternyata adalah Andi, pacar ibunya, yang sebelumnya sudah 5 kali diperingatkannya agar tak lagi datang. Malah kepergok polosan tanpa baju di kolong ranjang. Rajas yang seketika emosi berjalan menuju dapur mengambil sebilah pisau, lantas kembali lagi ke kamar, langsung menikam punggung Andi 1 kali. Tapi saat akan menikam yang kedua kali, Eni ibu Rajas ini menghalangi sehingga wanita itu pun kena tikam di bagian punggungnya. Sementara Andi yang sudah berpakaian berusaha melarikan diri, berlari ke rumah tetangga meminta tolong, tapi dikejar oleh Rajas dan ditikam lagi. Pemuda yang kalap itu kembali mengarahkan pisaunya, kali ini ke punggung dan lengan Andi bertubi-tubi. Aksi itu baru berhenti saat warga datang dan melerai. Sementara ini ibu Rajas yang sudah lemas lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sedangkan Andi yang ternyata tak membawa kartu identitas itu sempat duduk terdiam dengan keadaan lemah. Karena itu Andi yang awalnya akan dibawa ke rumah sakit lain, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Eni untuk mendapat penanganan lebih intensif. Sedangkan Rajas pun segera diamankan ke Polsek Kota Baru guna diproses lebih lanjut. Dari kesaksian warga sekitar, mereka memang beberapa kali melihat Andi datang ke rumah Eni itu yang merupakan ibu dari Rajas yang sudah lama menjanda. Bahkan warga sudah pernah mengingatkan Andi supaya tidak terlalu sering datang ke rumah Eni, sebab dirasa tidak pantas karena status hubungan mereka yang belum jelas. Rajas Kurnia Lubis yang telah ditahan pun mengakui perbuatannya serta merasa hilaf ketika melakukan aksi sadisnya tersebut. Ia yang capek setelah bekerja seketika emosi ketika melihat seorang pria tanpa busana sembunyi di kolong ranjang sang ibu. Apalagi orang itu adalah Andi, orang yang sudah berkali-kali diperingatkan oleh Rajas. Rajas yang merasa marah sekaligus malu atas perbuatan ibunya pun tak segan melukai wanita yang sudah melahirkannya itu. Apalagi sang ibu malah berusaha membela Andi. Meskipun menyesal, tapi Rajas harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya Polisi sampai saat ini masih melakukan pendalaman kasus. Sementara kedua korban, yakni Andi Mufadal berusia 33 tahun dan Eni Suryani Siregar 44 tahun, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Jika kedua korban bisa segera pulih, kemungkinan Rajas akan dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman maksimal penjara selama 8 tahun Akan tetapi jika korban akhirnya sampai kehilangan nyawa, Rajas bisa terancam hukuman yang lebih berat. Dan ini terkait motifnya kan ketika emosi ataupun kelapar muncul. Apa yang membuat Rajas ini ingin menikam terkait kesehariannya ini? Kenapa dengan korbannya? Karena sudah berulang Pak, kejadian ini sudah saya peringatkan juga. Sudah yang ke-6, sudah 5 kali berarti saya peringatkan secara baik-baik, tapi juga tidak ada didengar. Mungkin saya gila Pak, jadi itulah. Korban ini menurut Rajas ini kenapa dia? Orangnya seperti apa? Kalau korban laki-laki Pak Ya. Kalau korban laki-laki latar belakangnya sudah tidak setuju Pak. Karena dia buruk, terus perilaku suka main kasar, gampang main tangan, terutama juga sering kadang minjam uang ke mama saya juga, mama saya yang bayar. Untuk apa itu? Saya juga tahu Pak dari uang itu. Ya semoga saja kedua korban bisa segera pulih dan bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Begitupun bagi Rajas si pelaku, semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran supaya kedepannya bisa lebih bisa menahan diri Karena apapun perbuatan pasti ada resiko dan pertanggungjawabannya. Saya harap semoga kisah ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua Sekian kisahnya, sampai jumpa kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.